Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca beberapa ayat dari surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Wa inna alaikum lahafidhin, dan sungguh
ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kalian, mengawasi kita semuanya. Untuk apa malaikat-malaikat tersebut ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawasi kita? Jawabannya ada di ayat yang ke-11. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat mulia tersebut mendapatkan tugas untuk mencatat. Apa? Mencatat. Mencatat apa? Mencatat seluruh aktivitas kita, yang baik maupun yang buruk. Dan yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat perbuatan kita itu adalah makhluk yang istimewa. Kiraman, malaikat-malaikat yang mulia. Mencatat apapun yang kita kerjakan untuk kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Untuk kita pertanggungjawabkan di alam akhirat. Berarti kiamat itu sesuatu yang besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Sesuatu yang serius apa mainan? Serius. Makanya untuk mempersiapkan momen pertanggungjawaban di hari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menugasi makhluk yang tidak sembarangan. Sinten? Para malaikat. Sifat dari malaikat itu di dalam ayat ini disebutkan dua. Yang pertama kiraman, yang kedua apa? Katibin. Kita akan kupas dua sifat ini. Sifat yang pertama, malaikat-malaikat itu adalah kiraman. Apa artinya kiraman? Kiraman itu artinya adalah mulia. Apa? Mulia. Mulia di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menugaskan sesuatu, maka yang dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut bukan sembarangan. Dan harusnya itu kita contoh. Jadi kalau milih petugas apa? Dari yang paling tinggi apa? Presiden, sampai yang paling rendah napa? Tukang sapu niku petugas mboten? Petugas. Jangan sembarangan. Jangan asal-asalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan kepada kita. Saat memberikan tugas, maka Allah pilih sosok-sosok yang mulia. Supaya apa? Supaya kita manusia merasa tenang. Merasa tenang gimana Ustadz? Karena yang akan ditulis adalah aktivitas kita, perkataan dan perbuatan kita. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang terang-terangan maupun yang dirahasiakan.
Kalau yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan tugas itu sembarangan, bisa-bisa kita dirugikan. Dirugikan pripun? Orang ngapa-ngapa ditulis ngapa-ngapa. Orang ngapa-ngapa ditulis ngapa-ngapa. Ngapa-ngapa orang ditulis apa-apa. Priwin jajar. Paham ora nggih? Paham no berarti? Tidak melakukan apa-apa kok ditulis. Atau melakukan apa-apa kok tidak ditulis. Itu kalau yang ditugasi adalah sembarangan. Ya. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Dikasih tugas oleh kantor untuk jadi supervisor. Ya. Ditugasi jadi supervisor, malah ngawur. Boleh apa? Boleh nulis. Karena ada nopo? Rivalitas. Lagi rebutan fulanah. Ya. Ngerti fulanah? Fulanah itu kebalikannya fulan. Ngerti? Nek fulan gue lanang. Nek fulanah wadon, lagi rebutan. Akhirnya supervisor ini memanfaatkan apanya? Kedudukannya, jabatannya, powernya untuk mendiskreditkan saingannya. Ya. Itu akibatnya memberikan tugas kepada orang-orang yang bukan mulia. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan amanah itu kepada para malaikat yang mulia sehingga hati kita merasa apa? Tenang. Kalau kita melakukan kebaikan, yo pasti akan ditulis. Tidak ada yang kelewat. Sebaliknya, kalau kita melakukan sebuah keburukan, ya akan ditulis apa? Keburukan, nggak akan ditambah-tambahi. Mirip seperti apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menugaskan para malaikat-malaikat yang mulia untuk menunaikan tugas mencatat apa yang kita kerjakan, yaitu para manusia, Allah sudah sedemikian rupa, maka seharusnya kita pun juga menjadi makhluk yang mulia. Bayangkan Allah sampai nugasi malaikat untuk mengawasi kita, memantau kita, dan yang diberi tugas itu makhluk istimewa. Harusnya kita pun juga tahu diri. Jadilah makhluk yang mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Iraqi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla karimun yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Berarti kalau kita punya sifat-sifat yang mulia, kita akan diapakan? Akan dicintai sama Allah. Contoh Ustaz, sifat yang mulia, dermawan. Napa? Dermawan. Loman. Ketika ada orang butuh, bantu. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, pripun?
balas. Minimal sama. Syukur-syukur lebih. Jenengan dikirimi rantang. Isine jangan bening. Maka kembalikan rantang itu kepada yang memberi dalam keadaan ada isinya. Minimal sama. Selevel. Apa levelnya jangan bening? Asem-asem. Ya. Nek sop ada dagingnya itu berarti lebih tinggi. Ya. Jenengan yang mana ini? Hah? Asem-asem apa sop daging? Ya. Aja ngasih balik ke kosong, urung dikumbak. Jan. Ini tidak punya sifatmu mulia. Maka jadilah manusia yang mulia. Dan salah satu bentuk kemuliaan manusia adalah ketika dia memuliakan malaikat yang mulia. Jadi kita ini diawasi sama nopo? Malaikat yang mulia. Maka muliakan mereka. Cara memuliakannya bagaimana, Ustaz? Yo jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya kasih contoh. Manusia yang mulia contohnya apa? Ulama. Ini kita ngomongin apa? Manusia. Manusia yang mulia contohnya ulama. Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan lagi berdua dengan ulama, kira-kira jenengan itu melakukan hal-hal yang tidak pantas niku pripun? Segan apa mboten? Segan. Contoh. Ya, lagi ngobrol sama ulama terus buka YouTube sing ditonton sing ora-ora. Ya. Malu atau tidak? Malu. Nek ulama wis lunga tetap sing dibuka iya apa ora-ora. Ya. Ketika kita berhadapan dengan sosok yang mulia, kan kita merasa apa? Malu. Oke. Ketika ulama itu tidak ada, kita dilihatin sama siapa? Malaikat. Dan malaikat itu malaikat yang mulia. Kenapa kok kemudian kita berbuat semaunya? Itu namanya tidak memuliakan malaikat. Apa pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan isnadnya dinilai baik oleh Syekh Al-Albani, usika, aku wasiatkan kepadamu. Wasiat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antastahyillaha azza wa jalla kama tastahyi rajulan salihan min qaumik. Malulah kepada Allah kayak engkau malu kepada orang solih dari masyarakatmu. Jadi kalau kita lagi ketemu sama orang soleh, ya kita mau ngapa-ngapain yang enggak kan, pribun? Enggak enak. Kenapa begitu orang soleh itu pergi, terus kita merasa bebas melakukan apapun? Pertanyaannya, begitu orang soleh itu tidak ada, Allah melihat kita atau tidak? Melihat. Andaikan kita berada di sebuah ruangan, kemudian ruangan itu dipenuhi dengan CCTV. Kenapa? CCTV. Lengkap dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Dan CCTV itu disiarkan di layar Masjid Agung.
Kira-kira jenengan arep utak-utik apa? Sing ora-ora. Kenapa? Karena dilihat sama jamaah begitu banyak. Pertanyaannya, jamaah sedemikian banyak ini punya surga atau tidak? Hah? Punya neraka? Tidak. Jamaah sebanyak ini tidak punya surga, tidak punya neraka, tidak punya wewenang untuk memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Kita merasa malu. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya surga dan punya neraka, yang punya wewenang untuk memasukkan orang ke surga atau memasukkan orang ke neraka? Itu pesan dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, sifat yang pertama apa? Kiraman. Apa yang kedua? Katibin. Sifat yang kedua dari para malaikat tersebut, mereka adalah katibin. Katibin itu adalah selalu menulis. Masih ingat yang mengawasi kita, yang bertugas untuk menulis apa yang kita kerjakan? Ada berapa orang? Ada berapa orang? 2. Yang menjaga kita 2. Yang menjaga di mana dan di mana? Yang menjaga kita yang di mana dan di mana? Yang di depan dan di belakang. Ini sudah kita sampaikan dalilnya pada pengajian pekan lalu. Hari ini kita akan memperjelas yang bertugas untuk mencatat apa yang kita kerjakan itu ada di sebelah mana dan sebelah mana? Sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti ada berapa? 2. Yang depan dan belakang tugasnya menjaga, yang kanan dan kiri tugasnya menulis. Berarti total 4. Apa dalilnya? Yang kanan dan kiri, depan belakang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dalil bahwa malaikat pencatat itu ada di kanan dan kiri, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Qaf. Surat Qaf ayat 17. Ayat pinten? 17. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ada 2 malaikat di kanan dan di kiri yang selalu duduk mengawasi kita. Tugasnya nulis. Tugasnya nulis. Mencatat apa yang kita kerjakan. Terus dalilnya kalau yang kanan nulis kebaikan, yang kiri nulis keburukan. Apa dalilnya? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna sahibas shimal, malaikat di sebelah kiri, malaikat di sebelah kiri, la yarfa'ul qalama 6 sa'atin 'anil 'abdil muslimil mukhti'i awil musi'. Malaikat yang sebelah kiri, saat kita melakukan sebuah dosa, maka malaikat itu tidak segera untuk mencatat. Ditunggu 6 jam. Berapa jam? 6 jam. Fa inna dima wastaghfarallaha minha alqaha. Kalau dalam masa penantian 6 jam itu kita menyesal. Kenapa? Menyesal. Kemudian bertaubat kepada Allah, maka tidak jadi ditulis.
Wa illa, kalau sudah dikasih kesempatan untuk menyesal dan bertobat selama 6 jam, kutibat wahidatan, akan ditulis 1 dosa. Ini adalah rahmat Allah. Kalau malaikat yang sebelah kanan, apa tadi tugasnya? Mencatat kebaikan. Begitu melakukan kebaikan, langsung ditulis. Dan ditulisnya minimal 10 kali lipat. Jenengan membaca Yasin, pinten? Pinten? Lho kuwi pirang huruf? 2 huruf. Berarti 20 pahala minimal. Langsung 20. Baru gue pelirak-pelirik. Kejadian ngayu temen. Enggak langsung ditulis. Ditunggu sampai 6 jam. Tobat apa lagi? Alhamdulillah saya tobat. Mumpung 6 jam Ustaz tuh dipuas-puasakan. Loh. Nek mati kepriwe? Itu rahmat Allah. Itu kasih sayang Allah. Bayangkan jenengan. Kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk masuk surga. Begitu amal soleh langsung ditulis. Dan nulisnya nggak cuma 1. Berapa tadi? 10. Itu minimal loh. Ada yang sampai berapa? 700. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Dalam surat Al-Baqarah, orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan orang yang menanam 7 butir benih. Setiap benihnya akan menumbuhkan 100 biji. Berarti 7 kali berapa? 100. Pinten? 700. Jadi infake kur klutik. Klutik niku pinten? 100 apa 200 apa 1000? Ya tapi aja klutik terus loh. Ya. Sekali-kali apa? Kerosak. Ya. Pinten? 2000. Ya lumayan. Sekali-kali sing abang gitu ya. Atau minimal biru ya. Langsung ditulis. Minimal 10 bisa sampai 700, bahkan ada yang ditulis sampai tanpa batas. Contohnya adalah sabar. Napa? Sabar. Ibadah yang bernama sabar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dapat pahala ditulis tanpa hitungan. Saking napa nih? Saking banyak. Begitu sabar langsung ditulis entah berapa, saking banyaknya. Begitu melakukan perbuatan dosa, ditahan dulu, dikasih kesempatan untuk tobat. Maka begitu melakukan perbuatan maksiat, jangan menunda untuk tobat. Segera bertobat supaya nggak jadi ditulis. Ya. Oke. Berarti yang ditulis apa? Kebaikan atau keburukan? Dua-duanya. Yang besar apa yang kecil? Yang besar apa yang kecil? Besar dan kecil. Kebaikan yang kecil, napa contohnya?
Napa? Kotoran cecek. Kotoran cecek. Di mana? Di karpet masjid, di lantai masjid. Jenengan sudah ngelihat, berarti jenengan dikasih kesempatan untuk beramal. Jangan ngelihat jor ngono benar sing ngitek. Subhanallah. Jenengan ngelihat berarti jenengan dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal. Jangan biarkan peluang amal soleh itu lewat. Ya. Sama ketika jenengan lagi jalan mandan delenger gitu ya, di pinggir jalan, pluk, nopo, kesampluk, kesampluk apa? Ya mungkin ada dahan pohon menjorok kemana? Ke jalan. Gak usah misuh-misuh. Wong sudah kena kok, gak menyelesaikan masalah. Apa terus nek misu-misu wite ngapura ya. Kan Anda. Jadilah muslim yang solutif. Apa sih solutif? Mencari solusi. Nyampluk. Jangan kemudian lah jorakan bae ben kancane sampluk. Jangan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tugel. Kalau berat yuk cari golok. Kalau susah cari geraj. Itu amal soleh. Dan ada orang kata Nabi SAW masuk surga hanya dalam tanda kutip cuma gara-gara itu tok. Bayangkan. Marra bi ghusni syajaratin. Lewat ada dahan yang menjorok ke jalan dan dia tahu ini ganggu orang. Maka dia potong itu supaya orang-orang yang lewat enggak terganggu, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amal soleh sekecil apapun akan ditulis sama Allah. Apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Akan ditulis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang lain tidak tahu. Infak buat pesantren. Berapa? Besar. Kalau tadi kan kecil sudah selesai. Yang besar, nopo? 100 juta. Atas nama hamba Allah. Masya Allah. Atas nama hamba. Pengasuhnya Anda tahu. Siapa ini? Tapi Allah tahu. Dan ditulis oleh malaikat. Jadi nggak harus setiap amal soleh ini dipublikasikan. Arab kurban dipublikasikan. Sapi ini paling gede. Ngundang wartawan. Apa nggak boleh Ustadz? Tujuannya untuk motivasi. Ya boleh nek ikhlas. Nah sing angel niku napa nek ikhlas iku sing angel. Boleh ndak apa-apa. Yang penting ikhlas. In tubdu khairan aw tukhfuhu. Kalian mau menampakkan amal soleh kalian atau merahasiakannya, silahkan. Yang penting ikhlas. Itu adalah kebaikan. Kebalikannya apa? Keburukan. Keburukan juga akan ditulis. Yang besar apa yang kecil? Yang besar dan yang kecil. Walaupun cuma melirik mau melirik. Oh yo. Cuma melirik tok. Itu akan ditulis. Jangan pernah merasa, lah mana kan melirik tok be. Ditulis. Apalagi yang besar-besar. Korupsi. Duit rakyat. Berapa? MM-an. T-an. Untuk tetean. Ya.
triliunan, ya, miliaran, itu ditulis. Walaupun kemudian masuk penjara terus dapat apa? Remisi. Setelah dapat remisi dapat grasi. Ya. Jadi sunatannya kayak banget gitu. Terus masuk penjara katanya 10 tahun, dipotong jadi berapa? 2 tahun. Selama 2 tahun pun juga bisa keluar, masuk piknik, nonton apa jenenge kayak? Grand apa? Grand apa? Grand Prix. Apa Grand Mix? Orang ngerti aku. Ya. Nonton balapan motor lu gampang banget. Terus setelah itu dipikir selesai masalah. Enggak. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu mencatat aktivitas kita global atau detil? Global atau detil? Detil. Rinci, serinci-rincinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Qamar ayat 52 sampai 53. Ayat minten? 52 sampai 53. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Apapun yang dikerjakan oleh manusia tercatat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang kecil maupun yang besar ditulis. Berarti bukan secara nopo global, tapi secara rinci. Bahkan saking rincinya, amalan yang ditulis bukan hanya ketika kita masih hidup saja, termasuk kalau kita sudah meninggal dunia. Termasuk kalau kita sudah meninggal dunia. Dan itu setelah kita meninggal dunia, perbuatan-perbuatan itu kitalah pemicunya. Kitalah sebabnya. Saya kasih contoh. Orang yang wakaf napa? Masjid. Entah itu wakaf tanahnya atau wakaf bangunannya. Masjidnya bisa umurnya 200 tahun, 300 tahun. Orang yang wakaf 60 tahun. Setelah meninggal dunia, orang yang sholat di masjid ini, yang wakaf pertama kali, dapat pahalanya? Dapat. Dan terus ditulis. Dan terus dicatat oleh malaikat. Walaupun sudah meninggal dunia, orang yang wakaf itu pertama kali. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung sekali orang yang wakaf masjid ini. Yang hadir sekian ratus atau sekian ribu, sebanyak orang yang hadir untuk sholat, untuk baca Quran, untuk ngaji, untuk i'tikaf, untuk zikir, sebanyak itu pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang wakaf pertama kali. Mulane wakaf itu adalah sebuah amal yang sangat prestisius untuk menghasilkan pahala, prospektif menghasilkan pahala yang tidak ada hentinya. Apalagi kalau wakafnya itu berupa tanah, wah, ora tau bosok. Ya, kalau bangunan suatu saat nopo runtuh. Tapi tanah buat pesantren, buat pondok, selama pondok itu berdiri, di situ ada santri-santri yang belajar ilmu agama, yang mengaji Al-Quran, yang mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pulang ke kampungnya masing-masing dan menyebarkan ilmu yang pernah dia pelajari di pondok itu. Dan yang memanfaatkan ilmu dari para santri itu ratusan, ribuan, jutaan.
maka sebanyak itu pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mewakafkan tanah buat pondok tersebut. Dahsyat itu. Tapi ingat, bukan cuma kebaikan. Kebalikannya apa? Keburukan. Kalau tadi amal jariah, kalau yang ini apa? Dosa jariah. Itu pun juga berlaku. Saya kasih contoh. Yang pertama kali nyontoni membunuh siapa? Qabil. Pembunuhan pertama kali di muka bumi dilakukan oleh Qabil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, Qabil dapat dosanya. Maka nyontoni sing bener. Apa? Nyontoni sing bener. Kalau kita nyontoni yang enggak bener, walaupun kita sudah mati, kalau masih ada yang nyontoh apa yang pernah kita contohkan berupa keburukan, maka dosanya akan terus mengalir. Berarti jadi ustadz gue gampang apa angel? Angel. Nek nyontoni bener oleh pahala, nek nyontoni sing ora bener oleh dosa. Maka kalau suatu saat saya salah, aja dicontoh. Aja contohlah sing bener-bener baik. Ustadz juga manusia, kadang bener, kadang salah. Contohlah yang benar-benar, jangan dicontoh yang salah-salah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.